Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah. Yang saya hormati para narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yang siap, nampaknya sudah sangat siap ya, ustazah ya, Pak Ustadz ya. Baik, pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala nikmatnya, dengan segala hidayahnya kita dapat kembali berjumpa, terutama dengan saya dalam kesempatan ini, kemudian dengan narasumber yang berbeda ya, yang sudah kita lalui sebelumnya. Baik, yang kedua, salawat dan salam marilah kita sanjung agungkan kepada kehariban alam habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kita awali dulu dengan perkenalan ya. Baik, nama saya Joni Aprianto, bertugas selaku moderator penyuluh agama Islam Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat. Di sebelah kanan saya ada Bapak Ustadz Yayan. Ya, beliau ini selaku ini juga Pak Ustadz Yayan ya, selaku ketua daripada IPARI Kabupaten Lampung Barat ya, yang insya Allah pada hari ini beliau akan memaparkan yang perlu kita ketahui, terutama untuk kalangan-kalangan muda ya, kemudian gen-gen Z ya, atau boleh jadi mungkin nanti Pak Yayan ya dengan yang sudah lanjut usia juga ya Pak Yayan ya. Oh iya. Iya. Kemudian di sebelahnya lagi ada Ustazah Nur Sakinah. Ya, ini penyuluh agama Islam Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat. Beliau juga selaku pemateri kita pada kesempatan kali ini, sesuai dengan namanya Sakinah ya. Jadi nanti mohon dipaparkan bagaimana sih menuju Sakinah itu ya. Ya Bu Sakinah menuju Sakinah gitu ya. Ya. Kemudian sebelahnya lagi ada Ibu Henti ya. Ibu Henti ini penyuluh agama Islam Kecamatan Batu Ketulis, yang alhamdulillah beliau sempat hadir di tengah-tengah kita juga, sama sebagai pemateri juga, yang tupoksinya juga yang kita bahas sama. Tapi Bu Henti ini mungkin nanti akan melihat bagaimana peran orang tua ya terhadap membentuk karakter anak-anak setelah menikah. Kemudian kembalikan lagi dengan pembahasan kita, yaitu topik utama kita yakni membangun keluarga sakinah. Kemudian apa aja sih peran-perannya ya, mungkin Ustazah ya, mungkin Ustaz Yayan ya, peran-perannya ya, bagaimana cara kita memberikan saran, kemudian apalagi untuk pasangan-pasangan baru ya, kalangan baru. Jangankan kalangan baru, kayaknya kalangan-kalangan kita juga perlu dikasih saran kembali ya, biar gimana, biar kembali harmonisasi ya. Jangan-jangan iya, biar sakinah tadi ya. Jangan-jangan selama ini sakinahnya sudah mulai terkikis ya Mbak Sakinah. Terkikis lah, itu perlu ini lagi ya, di upgrade lah katakanlah. Kalau ibarat apa itu kita upgrade ya. Baik, yang pertama-tama kita perlu garis bawahi bahwasanya tujuan orang menikah itu tentunya salah satunya ini ya, Ustaz Yayan ya sama Ustazah ingin mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sesuai dengan backgroundnya ya, bahwasanya semoga sakinah, mawaddah, warahmah ya gitu ya Mbak Sakinah ya, Mbak Sakinah nanti ya. Jadi gimana sih dinamikanya ya supaya kita itu terjadi loh, tercapai gitu ya, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah tadi. Mungkin kita ke Ustadz Yayan dulu ya. Pak Ustadz Yayan, mohon ini disampaikan kepada kawan-kawan Gen Z dan sahabat-sahabat IPARI, teman-teman Pokjalu. Mari kita mengingatkan kembali apa sih yang dimaksud dengan keluarga sakinah ya, apa itu kira-kira Ustadz Yayan? Ya, terima kasih Pak Joni ya sebagai ini. Mohon izin Ibu, ini mungkin kita setiap hari mendengarkan itu, apalagi kita kerja di KUA tentang sakinah, mawaddah, warahmah. Kata-kata yang enggak asing ya. Kata-kata yang tidak asing tapi susah diwujudkan.
Tapi sebenarnya itu saya pikir mungkin sedikit dibilang susah ya susah, dibilang gampang ya gampang sebenarnya, tapi tergantung mindset yang kita bangun. Sakinah mawaddah warahmah itu sebenarnya kan tujuan yang harus kita tempuh. Yeah. Adapun polanya itu tergantung kepada si yang berkeluarga itu sendiri gitu kembali. Nah, sakinah mawaddah warahmah itu sebenarnya kan harapan kita sebagai berkeluarga bagaimana itu terpenuhi. Ya, terpenuhi semuanya. Adapun teknisnya itu ya tergantung yang melaksanakan pernikahan itu sendiri. Walaupun keilmuannya dia sudah cukup, tapi secara teknis dia kurang memadai sebenarnya. Sakinah mawaddah warahmah itu saya pikir susah untuk tercapai gitu. Nah, oleh karena itu pada yang berkeluarga saya berpesan paling tidak itu ada beberapa hal yang harus kita pikirkan untuk mencapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang pertama tentunya untuk mencapai itu ada beberapa penunjang keluarga untuk mencapai keluarga sakinah mawaddah warahmah, karena memang dalam berkeluarga itu mungkin ya itu harus seimbang antara kepentingan kebutuhan dunia dan kebutuhan akhirat, itu harus seimbang moderat lah. Ya, moderat ya, moderat. Ya, menyeimbangi. Menyeimbangi. Kalau kedua itu tidak tercapai, ya saya pikir itu ada ketidakseimbangan seperti itu. Apa sih yang paling tidak ada 3 poin yang harus kita sampaikan kepada para yang mau berkeluarga atau yang sudah berkeluarga. Tapi sebenarnya banyak, itu silakan kembangkan sendiri. Yang pertama penunjang yang pertama yang harus kita kuatkan ketika kita mau berkeluarga, yang jelas itu agama. Ya, modal utamanya agama ya. Kecerdasan spiritual itu penting. Agama mengajarkan kita untuk bersabar. Agama mengajarkan kita untuk ikhtiar. Agama kita mengajarkan untuk bersyukur. Itu kecerdasan spiritual itu begitu sangat penting dalam mencapai keluarga sakinah. Tetapi juga ada satu poin ini Pak Joni ya. Agak sedikit ya. Ya, ada satu poin yang harus itu. Selama ini mungkin kita ada di dataran bahwa agama hanya sebatas konsep keimanan. Ya. Tetapi juga yang harus kita capai bagaimana agama itu harus berada di dataran motivasi. Memberikan motivasi ya. Ya, contoh gini ya Bu ya. Mohon maaf ini ya, mungkin kalau saya salah tolong diluruskan ini ya. Agama kita mengajarkan untuk sedekah. Agama mengajarkan kita untuk zakat. Agama mengajarkan kita untuk wakaf. Agama mengajarkan kita untuk haji. Nah, salah satu tujuan orang yang berkeluarga ini gimana berkeluarga itu mencapai satu kesejahteraan itu. Kenapa? Karena yang diwajibkan haji kan orang yang sejahtera tuh. Orang kaya kalau bahasa pasarnya. Sudah mampu lah katakanlah ya. Siapa yang diwajibkan untuk berwakaf, berzakat? Ya orang-orang kaya kalau bahasa pasar. Kalau bahasa puskes biasanya bahasa sejahtera lah gitu. Iya, pakai bahasa itu. Ya artinya kita sebagai satu tim dalam keluarga harus mencapai itu. Jangan sampai kita berkeluarga menyusahkan orang lain. Iya, apalagi menyusahkan mertua dan orang tua. Nah, ini repot ini. Ya, betul. Jadi berkeluarga itu nanti makannya gimana bapak saya lah gitu ya Kang Ian ya. Selaku pimpinan rumah tangga nggak memikirkan itu kan gitu ya. Ada lagi yang lucu, masa iya kita berkeluarga baru 3 bulan nanyain warisan, kan error. Repot ini. Dek, kapan warisannya dibagi gitu ya. Orang tua kita masih muda. Iya. Ya itu kan hak mereka itu. Ya warisan itu ya mohon maaf ya, kalau orang tua kita sudah tidak ada itu baru namanya warisan gitu kan. Ini kan anak-anak generasi Z ini kadang-kadang. Baru 3 bulan menikah, mana bagian saya, kan error ini gitu kan. Iya, sama aja ini menyepelekan Tuhan yang kayak gini kan. Itu tidak ada ikhtiar, padahal kata Allah kan walaisa li insani illa masa'a kan gitu. Iya, segala sesuatu tergantung apa yang diusahakan. Latar kabuna tobakon antobak. Proses itu penting dalam sebuah keluarga itu. Enggak bisa ujuk-ujuk punya duit 1 miliar, enggak. Gitu kan. Apalagi kalau baru-baru Bayan ya. Tangga yang pertama dulu dong dilewati ya. Tangga yang pertama dulu. Makanya saya selalu sarankan pada yang mau menikah atau yang sudah menikah, kuatkan agama. Kalau agama kuat, insya Allah semuanya menyusul menuju keluarga yang sakinah warahmah. Yang kedua apa yang harus kita kuatkan? Para motivator sering bilang kayak gini, hebat atau tidaknya seorang itu tergantung mindsetnya.
Ya. Sudut pandangnya, ya, cara berpikirnya. Nah kalau keluarga itu mindsetnya kecil, ya jadi orang kecil. Ya. Iya. Tapi kalau sudut pandangnya dia hebat, besar, motivasinya gede, dia akan jadi orang besar. Walaupun dia turunan orang miskin. Iya. Nggak bisa itu. Dia turunan kaya, tapi mindsetnya kecil, dia pasti jadi orang kecil. Banyak tuh cerita-cerita kayak gitu. Karena terlalu kecil motivasinya untuk mengarungi kehidupannya ya. Nah, bagaimana menyeimbangkan antara doktrin agama dengan ini? Kadang-kadang ada juga yang kayak gini. Iya, ada juga yang kayak gini. Ngapainlah kaya-kaya, nggak akan dibawa ke akhirat. Ya. Nah, kan sering kita dengar kayak gitu ya. Kalau kita mindset kayak gitu, saya jamin miskin. Jadi saya jamin miskin. Iya. Jadi untuk apa namanya, untuk menuju keluarga yang sakinah tadi dengan apa ya, dengan motivasi yang hanya ya kecil lah katakanlah ya, apa ya, kecil. Jadi kayaknya untuk menuju sakinah itu agak sulit gitu ya, jalannya gitu ya. Tapi kalau kita berpikir luas, kemudian berusaha dengan semaksimal mungkin, mudah-mudahan itu terwujud ya. Karena belum apa-apa dia otaknya sudah diblok, ya akhirnya nggak berkembang. Iya. Coba dibalik logikanya, ad-dunya majra'atul akhirat. Dunia itu sebagai jembatan ke akhirat. Seperti yang katakan tadi, agama dijadikan inspirasi. Kalau kita kaya, kita bisa berbagi. Kalau kita kaya, kita bisa berzakat. Kalau kita sejahtera, kita bisa dermawan, bisa pergi haji. Nah, kalau kita nggak kayak gitu, ya udah jadi keluarga yang ambruk. Gitu. Kalau mindsetnya lemah, walaupun dia turunan orang kaya atau turunan pejabat, iya, kalau mindsetnya lemah, jadi mindset itu begitu penting dalam keluarga. Yang ketiga ya, yang terakhir ya, sebenarnya banyak, silakan kembangkan sendiri ini para pemirsa semuanya, sahabat penyuluh. Yang ketiga, apa yang harus kembangkan ketika kita berkeluarga? Mau nggak mau, ketika kita sudah berkeluarga, kita harus membangun yang namanya aset. Kedepannya ya. Iya. Berkeluarga tanpa sebuah aset itu berada dalam wilayah yang tidak aman. Asli, itu lebih dekat pada perceraian. Kalau tidak ada aset, apa itu aset? Sesuatu yang bisa menghasilkan keuangan keluarga, dan itu penting. Materi ya. Materi. Itu nggak bisa dibohongin. Kita tiap hari akan ngomongin duit kalau udah berkeluarga. Itu Bu Sakinah itu kalau nggak ngebol nggak jadi Sakinah. Iya, cuman namanya aja yang Sakinah ya. Jadi Sakinahnya nggak ada kalau nggak ada materinya gitu ya. Bohong kalau kita berkeluarga nggak ngomongin duit. Bohong. Iya. Asli itu. Ya, artinya dalam suatu rumah tangga itu tidak apa namanya, tidak menutup kemungkinan bahwasanya selain daripada apa namanya itu saling menghormati, kasih sayang, materi itu juga hal yang pokoknya. Saja ya, tidak seperti itu ya. Tahun 2021 kalau nggak berdasarkan survei, entah saya tahu lembaga apa, 60% perceraian di Indonesia diakibatkan ketidaksejahteraan keluarga. Yang seperti ada kasus-kasus sebelumnya ya. Kasus sebelumnya. Maaf, sangat besar sekali. Ya walaupun polanya berbeda-beda ya, polanya berbeda-beda. Ada juga nih 20% adalah gara-gara ini nih. Gadget ya. Teknologi ya, yang sebelumnya yang sebelumnya kita bahas ya, para netizen yang kita bahas ya. Selebihnya ketidakharmonisan, komunikasi yang tidak bagus, perselingkuhan dan segala macam. Tapi volumenya kecil. Tapi yang paling gede itu masalah dapur deh. Asli itu kalau nggak ngebul, ini ya. Katanya rumah tangga itu dilihat dari dapurnya. Kalau dapurnya ngebul, insya Allah tentram rumah tangganya gitu ya. Dan itu nggak bisa dibohongin, itu nyata itu. Baik, Pak Yayan, pemaparan yang sangat luas sekali ya, bahwasanya membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah itu memang kalau sebelum ini ya ustazah ya, sebelum apa namanya itu diijab dan kabulkan itu sudah sering didengar ya biasanya ya. Para kaum Gen Z itu jangan, hati-hati. Memang mudah untuk mengucapkannya ya Pak Yayan ya. Semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Tapi untuk mencapai itu ternyata harus step by step ya. Artinya itu nggak bisa begitu langsung ada di puncaknya gitu kan ya. Tekniknya yang harus dicari itu. Kita harus cari jalan keluarnya ketika menghadapi masalah mungkin ya. Apalagi ternyata dalam rumah tangga itu ya, saya rasa yang senior ini nggak semuanya menyenangkan ya Pak Yan ya. Ada kalanya kita harus seperti obat ya. Ada kalanya kita harus menelan yang pahit dulu untuk mendapatkan yang
sehatnya gitu, yang manisnya. Itulah yang dinamakan dinamika keluarga seperti itu. Baik, dari itu kita dapat pelajari bahwasanya keluarga sakinah itu bisa kita capai, bisa kita dapatkan ya. Terutama tadi kata melalui spiritual agama ya, melalui agama dulu. Kalau pondasi agama kita sudah bagus, maka di pernikahan itu ada ya payahnya syarat-syarat itu bagus apanya, agamanya. Nah bahkan agama itu menjadi yang terakhir. Kenapa katanya? Kalau kata para alim ulama itu karena agama itu yang paling sulit katanya ya. Tentunya berhubungan dengan keluarga sakinah mawaddah warahmah tadi. Baik, kita lanjutkan ke Ustazah Sakinah. Nah ini menarik kepada para sahabat Ipari, para Gen Z ya, ini menarik sekali kalau menurut saya. Sudahlah memang Ustazah Sakinah, kemudian kita minta dengan bagaimana sih konsep sakinah menurut beliau ya, apa saja yang bisa dikasih kisi-kisinya, terutama yang jadi pertanyaan kaum Gen Z ini. Ustazah Sakinah, bagaimana sih membangun fondasi dari awal sehingga kami sudah tahu ini nih keluarga sakinah itu, sedikit kecilnya itu merasakan. Bagaimana Ustazah? Agak mic-nya maaf Ustazah, mic-nya supaya ya gimana? Kita menanggapi dulu dari Ustadz ya. Ya, alhamdulillah beliau tadi sudah menerangkan tentang bagaimana sih agar kita menjadi keluarga yang sakinah. Ya. Sekarang kita tambah lagi. Maaf Ustazah, ini agak agak maju sedikit mic-nya. Jadi agar kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan alhamdulillah saya akan menceritakan dulu karena saya sudah berkeluarga kurang lebih 15 tahun. Oh, ini berdasarkan pengalamannya berdasarkan pengalamannya ya. Selama 15 tahun ini saya mempraktekkan pilar-pilar keluarga sakinah. Dalam pilar keluarga sakinah itu yang pertama kita harus tahu bahwasanya kita itu harus saling merasa saling. Ya. Dalam artian zawaj. Merasa saling dan saling gitu ya. Tidak saling, tidak kamu dan kamu gitu ya. Merasa saling bahwasanya kita itu berpasangan. Oke. Dalam Al-Qur'an hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kayak gitu. Jadi ibarat sepatu. Sepatu itu kan berpasangan, ada dua. Kalau kita pakai hanya satu saja, nah itu tidak akan berjalan dengan mulus. Nah, akan jomplang. Ya. Nah, ketika sepatu itu kita pakai dua-duanya, nah itu akan berjalan dengan lancar karena kita merasa saling mencapai target gitu ya, mudah mencapai targetnya. Saling bergantungan tadi, merasa saling berpasangan. Kalau kita sendiri-sendiri, ya akhirnya jomplang. Ya. Nah, kayak gitu. Jadi kita merasa bahwa kita itu dalam berkeluarga merasa berpasangan ya. Itu yang pertama. Karena memang sejatinya sudah berpasangan ya. Kalau dianggap nggak ada berarti nggak berpasangan. Ini balik lagi ya. Oke, cuman mungkin berpasangan itu dalam arti kata jangan saling mengandalkan lah, katakanlah. Ini kamu, bagian kamu dong. Jangan seperti itu. Kalau bisa dikerjakan bersama-sama itu akan lebih bagus. Oh ya, seperti itu ya. Karena banyak sekali sekarang dalam berkeluarga mereka itu berjalan sendiri-sendiri. Karena apa? Ya tidak merasa berpasangan tadi. Iya. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah misakon golizon, janji yang kokoh. Janji yang kokoh. Kita setelah ijab kabul, pasti kita sudah melalui hal-hal yang berhubungan dengan nanti bagaimana sih seorang laki-laki itu menafkahi seorang istri. Oh ya, kaitannya dengan itu ya. Tanggung jawab seorang istri terhadap suami dan sebaliknya itu bagaimana sih? Nah, lewat misakon golidon tadi ya, janji yang kokoh tadi, ada sebuah komitmen. Nah, dari itu bagaimana kita caranya menjaga komitmen itu biar tidak pondasinya itu tidak retak.
Nah, kita apalagi kalau sampai ambruk gitu ya. Ini retak aja udah berbahaya ya. Kita selalu mengingat mitsaqun ghalidhan, janji yang kokoh tadi. Iya. Lewat itu insya Allah nanti kita akan menjadi kokoh. Amin. Kita ingat komitmen-komitmen apa, janji-janji apa tadi kita laksanakan insya Allah. Ya, itu salah satunya. Nah, dengan itu nanti karena ini janji nggak sekedar janji dengan manusia ya. Setelah kita diijab kabul, itu nanti akhirnya kita janji dengan Allah. Nah, kalau kita selalu ingat janji itu, kita tidak akan mudah mengatakan, ayo kita cerai. Betul. Nah, kalau ada masalah, kamu saya cerai, tidak akan mudah. Nah, jadi kita ingat-ingat mitsaqun ghalidhan tadi. Komitmen ya, bentuk komitmen pasangan ya, artinya seperti itu ya. Terus pilar yang ketiga itu apa? Yaitu muasyarah bil ma'ruf. Muasyarah bil ma'ruf yaitu saling memperlakukan pasangan kita itu dengan baik. Saling memperlakukan pasangan kita dengan baik. Muasyarah bil ma'ruf dalam Al-Qur'an jelas wa asyiruhunna bil ma'ruf. Jadi kita tidak saling ego kita. Nah, menjaga ego menjaga ego. Kadang ego seorang wanita. Nah, kembali lagi yang dikatakan sama Pak Yayan tadi, masalah perekonomian. Nah, itu nomor 1 dalam keluarga. Ego perempuan ketika nggak punya uang. Itu lagi-lagi ke sana ya, sebetulnya karena ini merupakan memang titik sensitifnya rumah tangga ya Ustaz Yayan ya. Fatal sekali. Iya. Sensitif sekali. Ini kan berdasarkan pengalaman. Berdasarkan pengalaman tadi. Semisal kok kita nggak megang uang sama sekali, pasti kita akan oleh. Terus bagaimana caranya? Nah, gitu kita mempergauli masalah tersebut dengan baik. Muasyarah bil ma'ruf. Tadi tidak dengan ego ya. Pasangan dengan baik, jangan langsung marah lah. Terus ego kita naik, nanti emosi. Mas, kamu kerja dong. Nah, itu egois katakan ya, seperti itu. Terus yang keempat, itu penting sekali. Kita harus saling ridho. Antara suami istri itu harus saling ridho, mengerti satu sama lain. Keadaan suami seperti apa, keadaan istri seperti apa, itu harus saling mengerti. Seorang perempuan jangan sampai menuntut, mas, aku tuh kok no iki sih. Sedangkan seorang laki-laki itu tidak mampu. Berlebihan ya, artinya katakanlah berlebihan dalam kita harus saling mengerti, saling ridho. Kita harus tahu keadaan seorang laki-laki, kita harus saling menutupi kekurangan kita masing-masing, seperti itu. Karena sesuai dengan hadis Nabi ya, bahwasanya istri itu adalah pakaian seorang suami kan ya. Begitupun sebaliknya, suami juga pakaian seorang istri. Maka kalau jangan saling ego tadi kan. Kalau udah seperti itu, biar di kalangan masyarakat itu saling menutupi tadi apa dan kekurangan, dan apalagi itu menjadikan kelebihan ya. Terus yang terakhir, biar kita mencapai keluarga yang sakinah, musyawarah. Tidak mengambil keputusan sendiri ya. Saling menghargai. Kemudian itu apapun itu dimusyawarahkan gitu ya Ustaz ya. Tidak mungkin dalam suatu keluarga kita berjalan dengan mulus. Pasti ada sandungan-sandungan dalam rumah tangga, itu pasti ada. Nah, terus bagaimana caranya? Ya kita tadi saling ridho. Terus ketika ada sesuatu masalah kita bermusyawarah. Jangan egois ya, dan mengingatkan komitmen yang telah dibangun tadi. Biar tercipta ayem menuju marem. Bukan merem ya, marem ya. Kalau merem itu nggak kelihatan nanti ya. Sakinah mawaddah ke depan nggak kelihatan ya. Ayem ini juga menuju marem. Kalau nggak biasa musyawarah ini. Ini biasanya yang terjadi adalah otoriter biasanya. Iya. Otoriter itu bisa laki-lakinya bisa perempuannya. Betul. Kalau
Itu kalau nggak biasa musyawarah. Kata Ustazah tadi lebih ke laki-laki katanya. Ya sebetulnya dalam rumah tangga itu ya itu tadi betul kata Ustazah Sakinah tadi ya. Tidak ada kamu deh ya. Yang poin pilar yang tadi kan saling kan. Yang pertama tadi saling. Jangan Mas kamu laki-laki harusnya kamu nih ya. Enggak seperti itu juga kalau mau menuju keluarga sakinah mawaddah warahmah itu tadi dan gampang memang diucapkan ya Ustaz ya. Dan musyawarah itu habit dalam keluarga harus dibiasakan. Betul. Kalau nggak dibiasakan susah tuh musyawarah. Karena ada suatu kasus yang betul Pak Yan tadi singgung kan ya, maraknya angka perceraian dalam rumah tangga itu ya kadang-kadang seperti itu kan. Istrinya nggak dilibatkan nih. Contohnya nih bapaknya mau beli tanah kan gitu. Beli pajero nih ya. Iya. Kemudian ibunya minta ribon semuanya, nggak mau share dulu ya gitu ya. Padahal sama-sama tinggi itu ya. Itu maka letaknya rumah tangga itu salah satunya itu tidak adanya kemufakatan yang dibangun ya dari hal-hal yang pilar yang sudah disampaikan oleh Ustazah Sakinah tadi. Baik, selanjutnya kita akan bahas, ini kan sudah kita bahas bagaimana membangun pondasi dalam rumah tangga sehingga itu bisa dikatakan kita menuju kepada keluarga sakinah mawaddah warahmah. Tapi kalau untuk sempurna kayaknya Ustazah dan Ustaz ya, rumah tangga itu tidak ada yang sempurna sepertinya ya. Tinggal kita yang menjalaninya ya. Allah yang tahu gitu bagaimana tingkat kesempurnaan dalam rumah tangga ya. Baik, sahabat-sahabat Ipari, teman-teman Pokjalu, terutama sahabat-sahabat Gen Z dimanapun berada. Tadi sudah kita bahas tuh ya. Mudah-mudahan ini yang menyaksikan video ini itu bisa segera memperbaiki. Kalau yang pengantin kolot ya Pak Yan ya. Kalau yang pengantin baru itu atau yang baru mau menuju rumah tangga tahu ya. Sudah diedukasi seperti ini tahu kan gitu bagaimana. Oh, ternyata saya ternyata rumit. Saya jangan dulu rumah tangga nih. Kenapa? Materi saya ini kayaknya belum pas ini ya seperti itu. Mudah-mudahan berpikirnya golongan Gen Z itu seperti itu ya. Tapi kalau sudah mantap, oh ini sudah pas nih, silakan aja monggo ya gitu seperti itu. Karena sudah siap menghadapi tantangannya kan gitu. Kemudian Ibu Henti, Ustazah Henti ya. Saya pengen tanya dong, kalau tadi sudah dibahas cara membangun fondasinya seperti apa. Nah tentunya jika seseorang menikah itu kan melibatkan keluarga ya Bu Henti ya. Karena pada dasarnya yang menikah itu yang menjalin ikatan mahram ya, yang jadinya haram menjadi halal itu antara pasangan laki pengantinnya ya. Tapi di antara itu kan kita menyatukan keluarga tuh. Ada ayah, ibu, paman, kakak ya dan lain sebagainya macamnya ya. Dalam dua keluarga besar itu menyatu ya. Nah, tentunya dalam tantangan rumah tangga ini kan ini pasangan baru nih. Kita ambil contoh pasangan baru menikah. Bagaimana sih peran keluarga ya dalam memberi motivasi mungkin untuk pasangan itu sehingga pasangan itu dapat itu menjadi keluarga yang kokoh kemudian karena kan banyak juga ya Ustazah ya ada perceraian itu yang dikompor-kompori sama mertua tuh ada juga yang seperti itu gitu ya ada juga Allah suami kamu jadi judulnya kejahatan mertua gitu ya jadi kita lebih spesifikkan bagaimana sih mendukung supaya pasangan yang telah menikah ini menjadi pasangan yang mapan, terwujudnya keluarga yang seperti kita ucapkan tadi sakinah mawaddah warahmah ya, tidak dengan dikompor-kompori ya. Suami kamu kerjanya tidur terus. Nah, ini bahaya kan seperti ini. Ya namanya orang capek mungkin ya istirahat gitu ya Bu Henti. Gimana Ustazah Henti? Monggo. Iya, baik. Terima kasih Pak Joni sebagai moderator. Di sini menjadi peran orang tua terhadap pasangan baru tadi. Ya, pasangan baru yang baru menikah setelah dihalalkan itu tadi tentunya tujuan yang sering-sering kita dengar menjadi keluarga yang samawa ya. Selanjutnya menjadi kita sebagai orang tua itu harus membimbing dari pihak mempelai perempuan dan yang laki-laki itu menjadi membimbing ke arah yang lebih baik. Yang tadinya mungkin namanya masih sendiri ya belum tahu apa-apa tentang keluarga, belum tahu. Mereka tahunya ada yang tadinya sendiri dengan orang tua kan,
siap makan, siap minum, siap pakai. Nah, di sini kita menjadi membimbing mereka untuk mencari makan lah setidaknya ya, untuk makan siang dan pagi itu dari mana? Mungkin dari usaha, dari bekerja, pulang pagi, pergi pagi itu pulang sore, sebagai suami mencari nafkah. Nah, langkah baiknya juga sebagai seorang istri kita juga mempunyai pekerjaan. Untuk mendukung ya, untuk mendukung peran seorang suami ya. Iya. Bukan berarti istrinya harus digusur-gusur kerja tapi ya. Karena mendukung, kita sebagai seorang perempuan juga lebih terbuka gitu pandangan dan cara bicara kita juga ketika kita berada di luar, tidak harus di rumah mengurus rumah tangga. Jadi dengan bekerja mencari kerja itu tadi, mencari duit walaupun sedikit, materi ya. Nah, itu akan terlewatinya dengan senang seperti itu. Nah, itu yang pertama, menjadi pembimbing. Kita memberikan contoh, memberikan dukungan emosional, terhadap pasangan itu tadi. Kemudian yang kedua menjadi penengah. Karena betul tadi yang saya bilang tadi ya, jangan menjadi sosok orang tua yang menjadi menjadi perusak rumah tangga nanti kan gitu ya. Ya, harus menjadi penengah gitu ya. Yang kedua menjadi penengah. Jadi di sini ketika berkeluarga kan tidak menutup kemungkinan dan ya pasti karena kita di sini sudah mengalami ada saja dari hal yang kecil menjadi hal yang besar. Kalau masih baru-baru kan hal yang kecil itu dibesar-besarkan. Pasti kan, karena ya namanya belum ada yang menjadi penengah itu tadi. Dari yang kecil dibesar-besarkan, kemudian menjadi akhirnya ribut. Nah, di sini kita sebagai orang tua menjadi penengah, yang tadinya kecil kita hilangkan, yang besar kita kecilkan, seperti itu. Contohnya saja ya, dengan materi itu tadi, dengan dapatnya sedikit, suami pulang-pulang. Nah, kenapa kok dapat segini? Enggak disyukuri ya. Tidak bersyukur. Nah, harusnya ya di sini kita bersyukur juga. Selanjutnya yang ketiga yaitu kasih sayang. Sayang, kita mengajarkan kepada pasangan itu yaitu kasih sayang. Bagaimana menyayangi suami, bagaimana menyayangi keluarga dari suami, bukan hanya keluarga kita. Karena ketika sudah menikah itu bukan suami saja yang menjadi keluarga kita. Akan menjadi keluarga besar. Keluarga kita dan keluarga suami. Punya adik, punya paman, punya bibi. Nah, seperti itu kita harus menyayangi mereka. Kecil besarnya masalah bisa kita selesaikan dengan itu tadi yang mungkin sudah disampaikan, dengan musyawarah, dengan berkomunikasi. Peran keluarga besar tadi ikut ya dalam hal yang seperti itu. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Dibimbing bentuk tanggung jawabnya gitu ya. Tanggung jawab sebagai suami. Nah, di sini tanggung jawab sebagai seorang istri juga ada. Bukan hanya suami. Istri kita mengurus rumah tangga, menyukuri apa adanya, apa yang telah diberikan suami. Nah, di situ. Dan di sini tanggung jawab suami itu berat. Nah, kita harus mendukung karena dengan beratnya tanggung jawab suami, kita harus mendukung, kita harus bersyukur, berterima kasih dan atas tanggung jawabnya. Jangan ditambah beratkan bebannya ya. Iya, kalau ditambah beratkan bebannya nanti angkat bebannya ya. Itu seperti itu ya. Jomplang lagi ujung-ujungnya seperti itu. Oh iya. Mungkin hanya ini baik. Ada cerita gimana ya, Pak Er? Ini kalau cerita di kampung, kalau di kota lain dan mungkin ya. Di kampung ini rata-rata hampir mungkin 80% pernikahan itu sahabat kita yang mau nikah itu berangkat dari nol. Artinya dalam arti dia tidak punya pekerjaan. Dia hanya punya modal cinta dan komitmen. Start awal ya. Ini kan benar. biasa digunakan rayuan-rayuan pas lagi muda mungkin ya. Kalau Sustatin saya nanya. Terus
Anda mau menikah modalnya apa? Ya Cinta. gimana mertua saja katanya. Nah, Kalau mertua iya, saya iya, hidup, iya. saya juga hidup gitu. Iya. Begitu peran besar seorang mertua dan orang tua menjadi pembimbing bagi anak-anak Iya, yang baru betul, menikah. betul. Iya, betul tadi. Luar biasa itu. Iya. Dan ya mohon yang mau menikah ini jangan cemen gitu lah ya. Ya. Jangan Oh, lebay. mentalnya Iya. jangan Iya. lempem gitu ya. Iya. Kalau sudah punya niat Iya. itu ya. Jangan sebentar-bentar ngadu sama orang tua. Iya. Bentar-bentar ngadu sama mertua. Heeh. Ada yang lebih parah. Ngadu sama mantan. Nah, ini Ini yang mantan parah ini ini. yang masih disimpan rupanya gitu kan. Mending kalau mantannya orangnya bijaksana. Ya. Nah kalau kata dia kutunggu jandamu. Nah, itu rupanya mantannya masih membidik Masih juga membidik. gitu ya. Nah, Iya. repot Iya. kalau kayak gini Bu Iya, Sakinah. betul, Ya. betul, ya. Jadi menuju Sakinah itu cuma impi-impian aja. Iya, betul. Jadi Iya. tidur untuk sakinah gitu ujung-ujungnya ya. bener. Iya. Baik, sahabat religi, teman-teman Ipari dan Pokjaluh, generasi Gen Z, kita telah mendengarkan nih bagaimana pemaparan dari Ustadz Yayan, Ustazah Sakinah dan Ustazah Henti tentang apa sih keluarga sakinah ya. Kemudian bagaimana sih cara membangunnya, kiat-kiatnya ya. Kemudian tadi kita garis bawahi saja bahwa keluarga sakinah itu adalah keluarga yang di dalamnya itu harmonisasi ya. Harmonisasi, penuh cinta ya. Kasih sayang, saling pengertian. Itulah yang disebut dengan sakinah mawaddah warahmah gitu. Bukan Mbak Sakinah tapi ya. Kalau Mbak Sakinah ini orang ini ya. Ini ustazah ini. Kalau yang sakinah yang kita maksud tadi itu ya. Rumah tangga itu harus harmonis gitu. Jangan begitu sebelum menikah ya Pak ya, biasanya panggilnya sayang gitu ya. Begitu sudah menikah piring melayang kan gitu ujung-ujungnya kan. Nah, ini bahaya yang kayak gini gitu ya. Jadi nggak ada sayang, piring yang melayang nanti ya seperti itu. Jadi itu kesimpulannya dapat saya simpulkan bahwasanya pondasi agama itu memang menjadi pondasi yang sangat-sangat erat ya. Untuk membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kemudian nanti kalau sudah pondasi agama yang terbangun, maka akan sampai kepada saling pengertian. Juga dianjurkan dalam agama kita. Kemudian ridho terhadap suami ya. Kemudian istri ridho terhadap istri. Kemudian nanti musyawarah ya. Karena dalam Islam juga ya segala sesuatu itu diputuskan dengan musyawarah. Kemudian tadi terakhir kita dari Ustazah Henti tadi disinggung juga tuh bagaimana sih peran orang tua ya. Karena ya itu tadi saya bilang tadi, jangan sampai kita menjadi orang tua yang menjerumuskan anak-anak kita yang mau berumah tangga nih ya. Justru kita harus memotivasi. Kalau memang yang belum terbiasa, ayo nak begini. Bapak Ibu kasih tahu nih ya. Kalau kita mungkin di sini ya karena kita ini Lampung Barat ya. Nah, gini nih cara mutil kopi kan gitu ya. Mungkin sebelumnya nggak pernah mutil kopi Pak Yan ya. Yang sebelumnya merantau gitu kan. Pulang rumah tangga harus terjun ke kebun. Nah, ini nak cara ngoret itu seperti ini. Podcast berikutnya kayaknya perlu dibahas. Ya, baik sahabat religi, sahabat Pokjaluh, sahabat Ipari dimanapun berada. Kami rasa cukup ya Ustadz ya. Untuk perjumpaan kita pada session kali ini. Nanti next session kita akan bahas lagi nih yang lebih menarik ya. Tentunya saya agak menyinggung sedikit untuk sesi selanjutnya nih. Katanya itu dalam pernikahan itu gini loh. Banyak nih Pak Yayan dan Ustazah ya. Kalau uang istri ya itu untuk istri. Nah, itu ya. Menarik. Kemudian uang suami untuk istri. Jadi kita ini Pak Yayan sebagai seorang suami itu miskin gitu ceritanya kalau ada kayak gitu. Nah, nanti kita akan kita akan bahas di sesi selanjutnya. Jadi tetap saksikan channel kami dimanapun berada karena pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat-sangat menarik dan bisa memotivasi untuk Gen Z dan kita mengulas ulang bagaimana rumah tangga kita supaya belajar kembali. Baik, saya sebagai moderator atas nama Joni Aprianto dan sebelah saya Ustadz Yayan, Ustazah Sakinah dan Ustazah Henti mohon undur diri. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.